Hai semua, terima kasih telah klik video ini dan selamat menonton. Ada banyak jenis programmer, tergantung pada skill dan passion yang dimilikinya. Mulai dari application developer, OS programmer, web developer, hardware programmer, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, pekerjaan yang satu ini selalu menjadi incaran nomor satu bagi para sarjana lulusan teknik informatika maupun ilmu komputer. Gaji yang ditawarkan perusahaan-perusahaan besar untuk menduduki posisi sebagai programmer cukup menjanjikan. Pekerjaan yang satu ini juga acap kali menawarkan waktu dan tempat yang fleksibel untuk bekerja. Namun, orang-orang sering keliru menilai pekerjaan seorang programmer. Berikut 5 persepsi yang keliru mengenai programmer. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan tekan tombol share untuk share ke seluruh sosial media kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke? Yang pertama, programmer bukan teknisi komputer. Di mata orang-orang sekitar, seseorang yang bisa komputer termasuk programmer. Berarti bisa membetulkan komputer pun alat elektronik yang rusak. Kejadian paling sering terjadi di tempat kerja adalah ketika printer error atau laptop bermasalah. Seorang programmer adalah orang yang sering diminta pertolongannya untuk membenahi kerusakan tersebut. Padahal kenyataannya, tidak semua programmer bisa membenahi printer yang error atau komponen komputer yang rusak. Jadi, sebaiknya jangan terburu-buru menyalahkan programmer. Bisa jadi memang bukan bidang yang dikuasai oleh programmer tersebut adalah membetulkan komponen yang rusak. Yang kedua, programmer bukan peretas. Nah, persepsi ini banyak orang yang keliru. Ketika seseorang ingin meretas akun sosial media orang lain, baik karena ingin menggali informasi atau memang berniat merusak nama baik orang tersebut melalui akun media sosialnya, orang pertama yang dicari adalah programmer pula. Programmer dianggap bisa melakukan semua hal yang berhubungan dengan komputer dan sistem informasi, termasuk meretas akun jejaring sosial. Kadang masyarakat belum memahami bahwa menjadi seorang programmer juga memiliki aturan-aturan kode etik yang tidak bisa dilanggar. Termasuk tidak boleh melakukan kejahatan komputer seperti meretas akun jejaring sosial orang lain. Yang ketiga, programmer itu antisosial. Banyak orang yang beranggapan bahwa programmer adalah seorang yang antisosial. Hal ini sebagai konsekuensi dari pekerjaannya yang dihabiskan di depan layar komputer selama berjam-jam. Dibutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk meneliti kata demi kata dalam ribuan baris kors kode demi menemukan baris yang mana yang salah, atau pada bagian mana sebuah fungsi sebaiknya disematkan. Jika terdapat interupsi yang membuat konsentrasi programmer tersebut buyar, maka semua tahapan logis yang baru saja tertata di kepala bisa hilang dan harus dimulai dari awal lagi. Itu sebabnya seorang programmer terlihat kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, programmer itu pekerjaan yang membosankan. Dari sudut pandang orang awam, menjadi seorang programmer adalah pekerjaan yang sangat serius dan membosankan karena pekerjaan yang dihabiskan di depan komputer selama berjam-jam. Padahal, bagi programmer sendiri, pekerjaan selama berjam-jam di depan laptop tidak terasa lama sama sekali. Suatu keasikan tersendiri saat mereka berhasil menemukan algoritma yang tepat atau sistem yang dibangun bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, banyak sekali pengalaman-pengalaman belajar yang bisa diperoleh seorang programmer. Ilmu yang diperoleh tidak hanya melulu lewat pembelajaran tatap muka. Seorang programmer dapat belajar dari banyak sumber, bertemu dengan orang banyak, dan belajar dari banyak guru melalui kecanggihan teknologi informasi. Yang kelima, programmer tidak harus jenius. Salah besar kalau banyak orang beranggapan seorang programmer adalah seorang yang jenius soal logika dan matematika. Memang, ada programmer yang telah dianugerahi kecerdasan berpikir di atas rata-rata. Tetapi, banyak juga programmer yang memperoleh kemampuan melogikakan dari proses belajar yang berkali-kali. Pengalaman dan latihanlah yang membuat programmer tersebut terasah logika berpikirnya. Jadi,
Untuk jadi seorang programmer tidak harus jenius. Nah, itulah 5 persepsi keliru mengenai programmer. Kalau suka dengan video ini, silakan tinggalkan like. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.